Nih kasih ke bibi sana tukang lotek nih duren. Anak kita nanya, kenapa Pak dikasihkan? Sama kita nggak kemakan. Daripada sama kita nggak kemakan, kasih ke tukang lotek. Anak dapat pelajaran tuh. Oh, kalau ngasih yang nggak kemakan. Ibu ngasih baju, nak kasih ke bibi, nih kasih ke tantemu. Kenapa mah dikasih? Sama ibu sedang nggak kepake. Anak dapat pelajaran. Oh, kalau ngasih yang nggak kepake. Saya khawatir ini jadi karma buat kita semuanya. Begitu jadi nenek, kakek, cucu mantu pada kaya, ngirim parcel lebaran, paket lebaran. Ya Allah nak, kamu jauh-jauh dari Jakarta ala kadarnya gini, ngirim makanan. Kan emak yang ngajarin, kalau ngasih yang gak kemakan. Itu yang gak kemakan sama kami mah. Ayo 10 hari ini final. Mau tidak kita berlomba? Mau kita bertanding? Mau kita istimewa? Siap memberi yang terbaik. Setuju? Janji? Siap memberi yang bagus? Angkat tangan kirinya. Saya minta janjinya semuanya. Tempelkan di pundak temannya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai saat ini akan memberi yang terbaik, yang terbagus. Anda saksinya. Sah, salaman. Jadi panitia wakaf siap-siap malam ini akan lebih banyak dapatnya. Harus ngeluarin uang yang gede di dompet. Udah janji. Dan nanti bukan buat saya. Rasakan itu keajaiban akan terjadi pada teman-teman sendiri. Rasakan akan terjadi. Luar biasa. Sayangnya kita nih sering masih pakai ini. Di dompet teman-teman ada 12.000, 10 ribuan sama 2 ribuan. Nih kenceleng masjid lewat, mana yang disedekahkan? Mana yang disedekahkan? Padahal baru saja ngomong 2.000. Harusnya berapa? Harusnya berapa? 12.000. Sambil ngomong, nih Allah tahu kan nggak pakai angkot saya pulang nih Allah. Udah 2.000-nya juga nih saya masukin ya Allah. Udah saya jalan kaki. Kalau begini lihat nih, ini kejadian teman saya testimoni. Nih ya Allah, harusnya buat angkot kan? Nggak apa-apa saya jalan kaki nih ya Allah. Tapi hebatnya Allah ya, begitu dia baru saja keluar masjid, baru melangkah 10 meter, dindin. Begitu dia tengok, subhanallah teman kuliahnya. Dia kasih kode, mau ke sana? Ya, masuk. Lihat, kalau 2.000 pakai angkot bos, ini sedan. Subhanallah. Sambil jalan, temennya ngomong, udah makan siang belum? Ya belum, dari masjid masa makan siang. Kita nyate dulu. Kalau 10.000 mie ayam nih. Lihat sate nih. Diajak nyate. Masya Allah habis makan sate, nikmat. Siapa yang bayar? Yang bawa mobil. Masa yang jalan kaki, apa nggak malu dia pakai mobil nggak bayarin? Nggak cukup sampai di situ. Teman kuliahnya bilang apa? Dibungkus ya. 1 gulai 10 sate. Dia diem. Rupanya dibungkus ini buat siapa? Buat temennya yang jalan. Bawa. Taruh tuh di mobil. Itu jalurnya tuh tiba-tiba sama. Mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Jadi sekalian lewat situ kan. Ayo saya anterin. Dianterin sampai mulut gangnya. Dibekelin kemudian buat anak-anak sate sama gulai. Sambil ternyata nggak selesai di situ. Dia sodorkan amplop. Buat jajan anak-anak. Masya Allah. Buat jajan. Enggak usah. Buat jajan anak-anak. Enggak usah. Lihat amplopnya agak tebal juga nih. Enggak usah. Ini enggak usah tapi ini kesini. Masya Allah. Begitu dibuka teman-teman. Apa yang terjadi? 1 juta cash dari Allah. Dan 2.000 rupanya dibalas dengan sate dan gulai. Masya Allah. Siapa yang mau malam ini habisin dompetnya semuanya? Ya Allah, nggak sahur nih ya Allah. Kau maha tahu ya Allah. Kalau 12.000 sate, nih saya nggak sahur nih, 50.000 nih ya Allah. Iman tuh butuh diuji. Ini kan saya lagi ngasih resep ke teman-teman, betul nggak? Tahu kalau itu resep hebat digimanakan? Dipraktekkan, dipakai. Sayang banyak di antara kita
hanya resep-resepnya yang bagus, tapi tidak pernah memakai resep itu. Saya tanya, sakitnya sembuh tidak? Badannya sehat tidak? Resepnya bagus, bagus. Apa yang salah? Resepmu hanya baru tulisan, belum do it now, belum to be action. Itulah kenapa wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia rugi. Kecuali siapa? Yang pertama illal ladzina amanu. Yang pertama orang punya konsep-konsep kepercayaan dulu. Punya teori-teori kepercayaan dulu. Apa teori-teori kepercayaan iman kita? Yang pertama, orang yang selamat tuh yang punya kepercayaan, punya teori keyakinan. Apa contohnya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tuh aminu kita. Percaya, percaya. Di ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan yang Allah berikan. Percaya, percaya ya Allah. Tapi enggak cukup sampai dirimu beriman dan percaya. Ada syarat kedua, wa amilus solihah. To be action. Praktekkan yang tadi, amalkan yang tadi. Kalau saya masih muda dan sekarang saya pernah praktekin teman. Saya pernah praktekin. Karena Nabi Muhammad tuh begitu. Ya Rasul sorbannya bagus, halal. Ya Rasul sendalnya bagus, halal. Karena setelah ini pasti saudara banyak yang ngomong nih, sedang ujian untuk memberikan yang terbaik. Tuh saudara sudah mulai melihat saya, ini Ustaz Komar. Ini dasar mustahik terus konsepnya. Sebagian sudah pada ngeliat sorban saya. Setelah latihannya udah selesai. Saya pernah praktekin, pulang umroh, Ustaz jam tangannya bagus, halal. Ustaz itu cincinnya bagus, halal. Ustaz pecinya bagus, halal. Luar biasa. Dan gak pernah berkurang. Bu, ayo bu biasanya setelah ceramah ini langsung Allah minta praktek lah bu. Tiba-tiba nanti itikaf tuh teman sebelah, bu ini mukenahnya model baru ya. Oh bagus amat ya bu. Beli di mana sih bu? Itu sebenarnya Allah datang tuh. Ya Allah ujian ya Allah. Kita salah nangkep kita pakai ini nih. Apa kita ngomong karena pakai ini? Ya iya dong, siapa dulu saya? Kan saya kan nggak ketinggalan model. Harusnya pakai ini. Kalau pakai ini apa? Ya Allah, saya mau bungkus nih mukena. Saya mau cuci besok. Ibu bungkus besok. Ibu kadoin tuh mukena. Itikaf berikutnya ibu datang, cari ibu. Ibu, ada sedikit kenang-kenangan dari saya. 2012 kita itikaf bareng ya. Apa ini? Nanti dibukanya di rumah atau di tempat ibu sudah sampai aja ya. Makasih ya, sama-sama. Begitu sang ibu buka, ya Allah, mukena yang saya pengen nih. Ya Allah. Padahal ibunya baru pakai 2 hari tuh bu. Demi Allah ya, saya sangat meyakini boleh jadi mukena inilah yang menjadi tameng kita mau masuk ke neraka. Saat nanti di yaumul hisab kita dihitung antara amal kebaikan, amal keburukan, ternyata amal keburukan kita sudah berat. Dan kita sudah tinggal melangkah ke neraka. Tapi sebentar lagi pintu neraka terbuka, sang ibu tadi bangkit, ya Allah. Sebentar ya Allah. Boleh enggak aku bersaksi ya Allah? Allah Maha baik. Apa wahai hamba? Saya keberatan kalau ibu itu masuk neraka ya Allah. Pernah suatu saat itikaf bareng. Saya seneng dia pakai mukenah bagus, saya pengen. Dengan serta-merta ibu itu kasihkan mukenahnya ya Allah. Bagaimana mungkin orang yang sudah mengamalkan ayatmu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau masukkan ke neraka ya Allah. Mukena itu aku pakai tahajud ya Allah. Aku pakai duha ya Allah. Apa kata Allah? Kalau dirimu saja yang hamba punya kasih sayang dan tidak rela hambaku masuk neraka, apalagi aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Malaikat tutup pintu neraka, pindahkan ibu ini menjadi ahli surga. Masya Allah. Teman-teman, kadang amalan-amalan kecil yang membuat kita masuk surga yang kita sendiri tidak tahu.
Ayo ah.